Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Cor unum et anima una, satu hati, satu jiwa. Quid bene cantat bisorat, Santo Pontianus doakanlah kami. Baik, mari kita buka rapat kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu karena karya agung mula kami, pengurus LP3K Kota Pontianak, telah mendapatkan SK dari Wali Kota Pontianak. Terima kasih atas SK ini. Semoga SK ini memberikan kami arahan dan juga pedoman untuk kami dapat menjadi pengurus selama 5 tahun ini dengan baik dan benar. Berkatilah kami ke-38 pengurus beserta juga dengan penanggung jawab dan penasehat agar bahu-membahu dalam membangun kegiatan pembinaan dan pengembangan Pesparani Katolik. Engkau tahu bahwa kami diutus untuk menjadi pribadi yang melayani umat dengan musik liturgi dan kegiatan-kegiatan liturgi yang mampu menjadikan pribadi kami menjadi alat-Mu untuk mewartakan kasih Kristus. Kami akan membicarakan tentang program-program kerja yang mendasar untuk kami kejar sampai Desember ini. Semoga program kerja ini dapat berarti bagi perkembangan kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantara Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Minta agak satu lembar Pak, kertas tuh Pak. Hah? Ini tuh Bu, Oh. Itu Bu, di dekat Bu Ella. Baik, hari ini kita bersyukur memang SK ini sudah selesai tanggal 9 Agustus, kita ini sekarang 2 September. Berarti tidak salah kita mengucap syukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus bahwa SK ini sudah keluar. Dengan SK keluar ini berarti kita sudah sah menjadi pengurus LP3K Kota Pontianak untuk periode 2024 sampai 2029. Nah, untuk kepengurusan ini tidak ada lagi satupun pengurus yang tidak mendapatkan SK karena ini langsung asli dengan cap stempel. Jadi mohon untuk menjaga SK ini, tidak ada lagi yang mengatakan, oh saya tidak tahu, saya lupa di mana SK-nya. Ketika diperlukan, kita bisa membawa SK ini untuk keperluan mendadak. Misalnya tiba-tiba Pak Bendahara, ya kan, tidak sempat ke sini, mohon untuk satu orang pengurus mengantarkan SK asli, misalnya ke bank. Jadi tidak perlu lagi, oh saya tidak ada. Nah, jadi SK ini bisa dipergunakan untuk, makanya nanti di rumah difotokopi lagi, ya. Jadi lebih bagus fotokopi menggunakan mesin fotokopi supaya dia tidak terhapus. Makanya tadi saya langsung ke fotokopi, langsung saya fotokopi. Karena apa? Kalau pakai fotokopi, saya udah pernah coba nih, mudah terhapus. Tidak bagus hasilnya. Kalau ini, misalnya kena air atau direndam pun dia tidak akan hilang, ya. Nah, jadi ini silakan. Jadi nanti kebutuhan misalnya ketua atau sekretaris atau bendahara, misalnya tolong Bu Elis antarkan SK dulu. Oh iya siap, ada. Atau tolong Bu Ella antarkan SK dulu. Oh siap, ada. Jadi 38 orang ini ada SK semuanya. Nah itu. Jadi tadi saya sudah memotokopinya dan juga mengecapnya langsung. Jadi memang tadi rencananya pengurus inti itu, ya kan, memang ingin menghadap sekaligus mengetahui ya orang-orang yang berurusan dengan LP3K. Ya pasti kita juga harus memperkenalkan diri. Karena memang kita berhubungan dengan banyak lembaga. Nah, untuk kepengurusan ini ya, kita bisa buka ya. Diktum-diktumnya sudah jelas, kemudian juga jabatan dalam pengurus itu ya, itu sudah jelas ya. Nah, nanti apakah ada SK perubahan? Kita akan konsultasikan lagi ke Biro Hukum ya. Misalnya sudah tahun depan sudah ada wali kota dan wakil wali kota, bagaimana posisinya? Apakah mau dikeluarkan lagi SK? Tetapi SK ini sudah sangat kuat karena ini PJ wali kota, ya.
Nah, kita bisa lihat di situ ya, jabatan dalam kepengurusan. Ini ada PJ Wali Kota Pontianak, penanggung jawab, Ketua DPRD Kota Pontianak, penanggung jawab, dan Dim 1207 Kota Pontianak, penanggung jawab, Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak, penanggung jawab, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pontianak, penanggung jawab, Ketua Pengadilan Negeri Kota Pontianak, penanggung jawab. Nah, kita akan agendakan untuk melakukan ya kunjungan kepada mereka dengan membawa SK itu kepada mereka, kita serahkan. Kemudian ada Sekretaris Daerah Kota Pontianak sebagai penasihat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak sebagai penasihat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sebagai penasihat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak sebagai penasihat, Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Kota Pontianak sebagai penasihat, dan Pastor Paroki Katedral Santo Yosef Kota Pontianak. Mengapa kita mengambil katedral? Karena di Kota Pontianak ini katedral ini adalah pusat. Jadi kita tidak perlu 8 paroki, cukup 1 pastor yang menjadi penasihat kita, lembaga gerejanya. Nah, kemudian di posisi Ketua Umum Emiliana TB SH MSI, Ketua 1 Andreas Alsandriata SHG MSI, ini Kabak Distakan ya. Dulu pengurus di LP3 Provinsi, Paroki Stella Maris ya. Tempo hari Bu Ella ada ketemu kan? Ya. Kemudian Yakobus, ini Pak Jack, Ketua 2. Nah, saya heran juga ada balasan enggak dari Pak Jack tuh? Ya, nanti mau dilihatkan bahwa sudah ada SK keluar. Kemudian saya sendiri, Yakobus Cilenelisa Stemso, Sekretaris Umum. Kemudian Angela Trinuari, Sekretaris 1. Marcelina SHK, Sekretaris 2. Kemudian MYI Dedi Malik ST, Bendahara Umum. Lucia Jumyati, Bendahara 1. Juliana Langki, SEMPD, Bendahara 2. Di kepengurusan pengurus inti itu ada 9 orang. Maka ada grup yang pengurus inti ya, udah dimasukkan. Nah, jadi nanti sebenarnya pada hari ini kita rapat awal dulu dengan ini ya, pengurus inti sebenarnya, tetapi tidak masalah ya. Kemudian bidang penyelenggara Pesparani itu yang pertama Alpira Liling Suryana SHMH, ini ketua. Kemudian yang kedua Yunita Semestiana RASPMM anggota, nanti diberitahu saja ya Pak Dedi bahwa SK sudah keluar dan silakan mengambil di sekretariat. Kemudian F Indro SPD, ini anggota Paroki Tanjung Hulu. Magda Maelisa Putri anggota ya. Ini orang Stella Maris. Kalau Bu Yunita ini orang Sungai Raya Dalam. Alpira Liling orang Stella Maris ya. Parokinya ya. Kemudian bidang lomba cipta lagu-lagu gereja nih Katolik, 1 Melandeni Esa ketua. Sayang kemarin dia tidak bisa hadir karena kesibukan, padahal sangat penting materinya ya. Yang hadir kemarin Bu Emiliana, saya ya, kemudian Bu Marcelina, Pak Dedi. Kemudian yang TOT kemarin dari pengurus inti itu Bu Angela Trinuari ya. Dan Bu Marcelina ini sudah ikut 2. Jadi sertifikatnya sudah 2 ya. Jadi kalau kita lihat dia punya kemampuan, kalau sudah pernah ikut TOT dan lomba cipta lagu, jangan sampai lagi tidak mampu memberikan penjelasan. Ya, karena kita beruntung pada tahun ini kita bisa mengikuti 2 program yang diadakan LP3 Provinsi. Artinya pengurus sudah dibekali ya. Jadi jangan sampai lagi tidak bisa memberikan gambaran kepada orang yang bertanya. Kemudian Bu Yuliana Langki walaupun ikut setengah tapi dia sudah hadir waktu itu. Dan juga mendapat ini ya, sertifikat kan? Sama kalau tidak salah. Nah, kemudian untuk bidang penyelenggara Pesparani ini ya, belum ada yang ikut. Kalau di posisi Pak Yakobus juga sudah ikut TOT. Jadi yang sudah mengikuti kegiatan selama menjadi kepengurusan ini di pengurus inti itu yang belum hanya Pak Andre dan Bu Lucia Jumyati ya. Nanti kalau ada kegiatan lagi kita usahakan hadir supaya menambah mengupgrade diri. Nah, sedangkan saya dan Pak Dedi sudah mengikuti rakerda. Pak Dedi mewakili Bu Ana. Kemudian Pak Dedi juga sudah punya skill. Dia sudah ikut sosialisasi hibah. Nanti bisa ditularkan ke bendahara.
Dan juga nanti mungkin bisa membuat rapat dari bidang verifikasi dan pengawasan ya Pak. Nanti kapan silakan nanti diagendakan. Tetap nanti pengurus inti tetap diundang Pak, karena berhubungan, tapi yang memimpin rapat nanti bendahara untuk masalah keuangan. Berikutnya bidang lomba tadi itu sudah sampai. Pak Fransiskus Masri juga sudah mengikuti 2 kali ya. Pak Fransiskus silakan Bu duduk. Ya duduk saja Bu. Kemudian Francisca Yuniarti Esos. Ini Bu Marcelina yang tadi saya sampaikan sudah mengikuti 2 skill TOT dan ini ya. Ini Pak Fransiskus Masri juga udah ikut TOT ya. Kemudian juga sudah mengikuti lomba cipta. Kemudian Ibu Analahe ini juga sudah ikut mengikuti lomba cipta. Hanya Bu Melandeni saja sayang tidak mengikuti. Ini ya tahun depan belum tentu ada. Maka setiap kesempatan ini puji Tuhan kita kota ini walaupun kita cadangan, saya nanti ya akan berusaha, saya dan Bu Ana, kalau cadangan ya itu kita akan lebih banyak supaya nanti ketika nanti mereka kota dari daerah lain itu tidak ini ya kita ikutkan. Walaupun itu bukan bidang kita. Mengapa? Tujuannya satu, supaya kita memahami apa sih namanya pengembangan Vesparani Katolik itu. Berikutnya di bidang pendidikan kursus pelatihan penataan musik dan lagu gerejani ya. Ini penting sekali. Bu Ramean Siotang sudah mengikuti TOT. Bu Emiliana Febrianti sudah mengikuti workshop. Yuliana Merdekawati Bintang SMA kemarin itu saya sudah tawarkan ketika Bu Melan tidak bisa hadir. Bu Ana Bintang ini saya harapkan hadir. Rupanya dia lebih sibuk, jadi tidak bisa. Kemudian Andreas Agassi SH. Selanjutnya bidang usaha dana Bimen ST, ketua. Kemudian Depiani Natalia SE, anggota. Kemudian Seri Susanti. Ini juga sudah mengikuti workshop. Ya. Bidang verifikasi dan pengawasan. Yang pertama adalah Yulita Sri Andayana SH, ketua. Dulu dia ikut Vesparani, tapi memang udah pengurus lama. Ini yang beberapa pengurus lama ini memang kita sudah tanyakan dan mereka masih bersedia ya. Kemudian Rini Olivia SMM, kemudian Yulita Putri SM STMM. Di bidang verifikasi pengawasan ini ya, ini memang orang-orang yang punya kompeten. Berikutnya bidang penelitian dan pengembangan Yosepin Francisca SPD MPD, kemudian Bu Elizabeth Iyek SE SPD. Ini udah 2 kali ikut TOT dan workshop. Jadi skillnya udah bertambah ya. Jadi nanti itu akan kita rekap Bu, yang sudah ikut TOT dan workshop, supaya nanti yang diikutkan kembali itu adalah yang belum pernah nantinya. Ya karena apa? Kita punya ini harus punya standar yang sama pengurus. Kemudian Herlinawati ya, ini anggota sudah ikut TOT. Jadi ya puji Tuhan 38 ini udah beberapa persen yang ikut TOT dan workshop ya. Walaupun ada 2 aktivis, kemarin 1 Bu Katarina Bonden ya, memang dia tidak kepengurusan tetapi dia nanti dimasukkan aktivis sebagai pelatih. Kemudian ada Pak Lebe ya. Kemudian bidang humas Arjun Sitohang ketua, kemudian Pisia Handatria, kemudian Crescentius Spitz Gerard Pabayo, Adrianus Arya Hegar Suryana, Christophorus Arturo Julianelis, Hilarion Aldi Febrianto, Anastasia Panisuka. Ya, di humas ini ada memang kelompok ya Gen Z itu memang kemarin sudah disampaikan bahwa untuk keberlangsungan kepengurusan ke depan kita harus humasnya itu adalah generasi Z ya, yang sudah memiliki KTP ya. Jadi ya, kita memilah dan memilih orang itu ya. Tujuan yang pertama adalah ya mereka bisa mengembangkan diri untuk 5 tahun ke depan. Jadi kita sudah mempersiapkan kader-kader. Total kepengurusan kita ada 38 orang ya. 38 orang ini. Dan sekali lagi bagi ya yang ya kita masih akan memberikan kesempatan untuk kader-kader ke depan ya.
sahabat Pesparani itu ada beberapa, sahabat Pesparani 1, sahabat Pesparani 2, sahabat Pesparani 3. Itu adalah orang-orang yang nanti menjadi ini ya, menjadi garda terdepan ya. Nah, itu diambil dari aktivis-aktivis gereja yang memang bisa dipertanggungjawabkan itunya ya. Nah, itu kepengurusan kita ya. Selanjutnya, nah, jadi kalau kita lihat SK kita itu, di situ sudah ditetapkan uraian tugas pengurus lembaga pembinaan dan pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Pontianak, Kota Pontianak, periode 2024-2029. Nah, jadi jangan lagi ada yang bertanya, apa sih tugas penanggung jawab ya, secara de facto dan de jure itu. Misalnya penanggung jawab, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi lembaga pembinaan dan pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik demi tercapai visi misi tujuan dan sasaran organisasi lembaga pembinaan dan pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik. Sudah jelas ya? Itu fungsinya itu ya. Fungsinya itu. Kemudian penasihat, memberikan saran dan nasihat bagi pengurus untuk pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, baik diminta atau tidak diminta ya. Kemudian ketua umum. Nah, ketua umum ini memimpin organisasi lembaga pembinaan dan pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik daerah. B. Mengusulkan pembentukan kepanitiaan. Jadi ya, mengusulkan ya pembentukan panitia itu adalah ya. Nah, kemudian menggerakkan semua potensi organisasi dan lembaga keagamaan Katolik serta masyarakat Katolik untuk terselenggaranya Pesparani ya. Kemudian ketua 1 membantu ketua umum dalam hal mengorganisasi pelaksanaan tugas bidang penyelenggaraan. Nah, ya. B. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas bidang lomba cipta lagu-lagu gerejani. C. Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Jadi tugas ketua 1 itu jelas ya di situ ya. Ketua 2 membantu ketua umum dalam hal mengorganisasi pelaksanaan tugas bidang pendanaan, mengorganisasi pelaksanaan tugas bidang verifikasi dan pengawasan, menjalin hubungan kerjasama dengan instansi lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Nah, jadi itu fungsi ketua 2. Lanjut ke sekretaris umum ya. Membantu ketua umum dalam melaksanakan tugas, kemudian memimpin sekretariat lembaga pembinaan dan pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik daerah. Jadi sekretariat ini sayalah penanggung jawabnya penuh. Jadi segala barang-barang yang ada di sini ya, penggunaan, pemakaian ya, untuk tujuannya hanya untuk tujuan kegiatan LP3 atau tujuan pembinaan dan pengembangan. Jadi saya berharap untuk kegiatan-kegiatan lainnya itu ya, kita tidak keberatan asalkan ada seizin saya, dan paling utama ya, kalau ada izin lah dari ketua umum ya. Jadi nanti untuk mengatur piket apa segala itu akan saya tetapkan orang-orangnya ya, karena kita ini pengurus maka kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Kemudian mengorganisasi ketatausan bidang-bidang. Jadi karena kita ini sudah di SK-kan oleh negara, harap ya semua bidang-bidang itu melaporkan kegiatannya itu secara tertulis. Kita sudah punya 2 printer ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ini, dan juga ya kita sudah mengadakan kertas cukup untuk sampai Desember. Ya, mohon segalanya itu nanti diserahkan PDF-nya itu ya, bisa kepada saya atau sekretaris 1, sekretaris 2. Jadi nanti itu di PDF-kan saja dulu ya, supaya kita paperless, tidak banyak, kecuali nanti ya segala laporan-laporan itu di PDF-kan. Termasuk saya minta kemarin itu lagu yang sudah diciptakan itu sudah ada di grupnya tim workshop ya. Jadi jangan ada lagu-lagu itu karena kita melewati lembaga, itu harus disampaikan ke kita. Tujuannya pertama apa?
Karena Anda diutus oleh LP3K. Kalau tidak ada LP3K ya tidak ada Anda ikut ini. Nah, itu saja. Karena kemarin juga ya Pak Dedi dan saya koordinasi dengan Bu Ketua, mohon segala sesuatu itu ada ya, kalau untuk penata tata usaha itu kan sekretaris. Makanya saya selalu berkoordinasi dengan ketua ya. Kalau hubungannya dengan dana ya, itu ke bendahara. Nah, untuk kegiatan workshop kemarin itu sekali lagi tidak ada ya, 12 orang itu tidak ada diberikan transport, beda dengan yang TOT karena dana kita sudah tidak ada. Nah, itu dulu. Jadi walaupun itu yang ikut ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, kalau dananya tidak ada ya tidak ada. Tidak ada urusan. Nah itu. Nah, jadi jelas ya. Jadi jangan bertanya-tanya, kok kami yang TOT ada? Ya TOT pas dananya ada. Ya. Makanya karena melihat kegiatan kita 1 tahun ini memerlukan dana, kita juga mau memberikan transport dan uang saku. Siapa sih enggak mau? Yang penting selama dana kita ada. Ya, dana kita ini enggak cukup. Untuk kami sudah menghitung sebenarnya dari ketua, sekretaris bendahara. Ya. Untuk kesekretariatan itu saya sudah sampaikan kepada Pak Dedi itu sebenarnya sekretariatan itu minimal itu dalam 12 tahun itu 120 juta. Untuk kesekretariatan 1 bulan itu 10 juta. Ya. Mengapa? Karena orang mau makan, mau hadir di sini. Kemudian juga kita nih masih dibantu oleh Kuskupan. Dan kita harus tahu malu juga ya. Kita juga harus bisa memberikan kontribusi. Tetapi ya sampai sekarang kalau di HIPO tuh walaupun kita sedikit beberapa bulan macet, kita masih ada kontribusi lah. Per bulannya 300 ya. Nah, jadi maka kita coba untuk memahami itu ya. Nah, itu. Tetapi ya itu minimal ya yang harus diadakan di sekretariat. Karena memang kita nanti berhubungan banyak ya. Karena setiap kegiatan itu ya di ini ya. Itu yang sesuai dengan yang ini kah, Det? Yang sesuai dengan enggak? Untuk pertemuan kita kah? Yang itu. Bukan yang ini nih materi BKSN tuh. Minta printkan satu dulu untuk anu. Satu rangkap lagi. Ini yang dewasa tapi. Itulah yang dewasa aja. Dewasa yang dipakai. Nah, berikutnya melaksanakan pengawasan di bidang administrasi. Jadi mohon maaf bagi Bapak Ibu kalau saya pada periode ini bukan cerewet. Misalnya foto saya minta deadline. Close up. Sekali lagi kami sudah merasakan adanya kebaikan identitas. Tanya Bu Lucia Jemiati tadi dia cerita. Kalau kami tidak ada identitas, kami tidak duduk di PIP. Benar, di Kupang. Bisa hanya duduk-duduk di penonton biasa. Jadi identitas itu dipakai. Saya heran juga kita tidak bangga gitu punya identitas. Kalau kami ini kan ada identitas kayak misalnya KPID. Saya ada identitas nih, ya kan? Nah, maunya kita bungkus begini, tapi kita belum bisa mengadakannya dulu karena belum ada dana. Tapi untuk nanti kita akan mengadakan yang menggunakan jepit dulu ya. Menggunakan jepit, nah itu. Jadi setiap kali kita ada di sini, saya akan menginformasikan supaya tidak ada orang yang ilegal. Jadi ada name tag. Nanti kan di sini kan ada, kalau mau hadir di sini tuh ada name tag. Nah, name tag itulah kita bawa supaya nanti misalnya penjaga di bawah tahu, oh ini pengurus LP3K, begitu. Nah, kemudian untuk menjalin hubungan kerjasama dengan instansi lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Baik, kemudian sekretaris 1, nah ini tugasnya Bu Ella, membantu sekretaris umum dalam melaksanakan tugas, melaksanakan ketatausahaan, surat menyurat, dan kearsipan. Nah, ini sekarang kita sudah dapat SK. Sekali lagi, SK ini sebenarnya tidak bisa diwakilkan. Ya. Yang bersangkutannya harus hadir. Ya, harus hadir. Karena nanti begini, ya. Kalau diwakilkan, ya, itu dia merasa manja gitu. Ya saya tidak mau mengatakan, oh ini ada anaknya, ada bapaknya, enggak. Pokok dia harus hadir ke sini, datang. Ya datang. Nah itu. Tujuannya apa?
Tujuannya dia biar tahu LP3K. Kalau kita apa-apa kita wakilkan nanti manja dia. Kecuali satu saja karena Arya itu sudah berada di Jakarta, itu sangat sulit. Tapi kan untuk yang lain kan tidak diambilkan oleh Ibu Ketua Umum karena sudah berada di Jakarta. Ya. Tetapi yang lain itu tetap harus ambil sendiri, tidak bisa diwakilkan. Ya. Datang dan hadir di sini. Nah. Walaupun nanti ya pengambilannya itu ya, mengapa? Karena ini SK-nya asli. Coba dilihat ya, dibuka SK itu asli. Ya. Maka kita kasih amplop, tujuannya apa? Dan kita cap. Sebenarnya ada tulisan namanya. Nanti saya kerjakan. Kemudian mempersiapkan rapat serta notulen resume rapat. Kemudian menyelenggarakan tugas kesekretariatan, mendukung fasilitas administrasi bidang penyelenggara, mendukung fasilitas administrasi bidang lomba cipta lagu, mendukung fasilitas administrasi bidang pendidikan kursus pelatihan musik dan lagu gerejani, kemudian menjalin hubungan kerjasama dengan instansi lembaga terkait. Nah nanti Bu Ela belum saya masukkan di tim workshop itu, semua yang hasil dari workshop kita itu akan diserahkan ke Bu Ela untuk diarsipkan, ya. Karena memang itu tugas sekretaris 1. Kemudian sekretaris 2, nah ini Bu Marcelina ada, membantu sekretaris umum dalam melaksanakan tugas. B, mendukung fasilitas administrasi bidang pendanaan. Nah, sekretaris 2 ini nanti lebih banyak terlibat dalam pembuatan proposal. Ya. Jadi mungkin nanti setelah Ibu pulang dari kerja jam 2 bisa ke sini singgah Bu, karena kan tidak jauh Bu ya. Nah, nanti kemudian mendukung fasilitasi administrasi bidang verifikasi dan pengawasan. Nah, nanti segala bentuk Bu, ini sekretaris 2 ini mengecek ya, kwitansinya sudah belum ya dan sebagainya. Walaupun itu memang urusannya bendahara umum, tetapi karena memang di tugas ini sudah ada Bu. Kemudian menjalin hubungan kerjasama dengan instansi lembaga terkait. Kemudian bendahara umum, nah ini tugas Pak Dedi ini bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran dana. Jadi sekali lagi tugas Pak Dedi ini bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran dana. Jadi tidak ada kalau misal dalam panitia, oh saya tidak tahu, oh tidak ada, ini udah jelas. Makanya bendahara umum ini bukannya bukannya cerewet, tetapi karena tugasnya itu dia harus tahu ini belinya berapa, ini beli. Kita tidak mau tahu belinya mahal atau apa, yang penting kwitansinya ada, barangnya ada. Makanya selalu, walaupun saya sekretaris umum atau Bu Ana, mana barangnya? Ah itu lihat barangnya. Ya memang, dan itu diingatkan oleh sekretaris 2. Ini barangnya, itu barangnya ya. Nah ini, jadi barang-barang di sini ini ya keluar itu harus jelas. Kemudian melakukan pembiayaan atas pengeluaran dana. Ah, jelas. Setelah ada kwitansi, ada laporan, ya. Mengapa itu? Itu bukti. Kalau kita workshop misalnya kan, mau dapat uang jalan, walaupun duitnya sedikit, ya bentuknya adalah laporan. Kayak kemarin TOT bukan kami cerewet, memang harus ada laporan. Yang tidak membuat laporan, tidak mendapatkan, walaupun hanya 100.000, tapi itu uang dari negara. Itu supaya jelas, ya. Kemudian menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana. Nah ini tugasnya berat, karena memang ini harus berdasarkan bukti-bukti, ya. Jadi dulu kami tahun lalu itu bolak-balik kami ke rumah Bu Ana itu ya. Tetaplah, karena memang apa, tugasnya itu berat. Kemudian bendahara 1 membantu bendahara umum. Nah ini ya tugas Bu Lucy, melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan operasional organisasi, lembaga pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara Gerejani Katolik daerah. Begitu Bu. Jadi dicatat. Nah, komputer itu kita tinggalkan di sini Bu. Ada. Tapi manual silakan dicatat. Kalau Ibu misalnya mendengar, kan ada pengeluaran dana nih, nanti disampaikan. Kemana kwitansinya? Ya memang harus cerewet. Ya kita jangan marah dulu. Tidak boleh marah, ini organisasi. Duit negara walaupun 1 sen gitu. Ya. Kemudian melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, kursus dan pelatihan. Kita ini ada bidang penelitian kursus ya. Makanya saya dengan Pak Dedi itu udah potong-panting buat proposal tuh 8 miliar, tapi ini kasih 100 kan. Nah, ini katanya pokoknya itulah. Nah,
Kemudian bendahara 2, nah ini tugas Bu Langki, membantu bendahara umum dalam melaksanakan tugas. B. Melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan pelaksanaan lomba cipta lagu dan Pesparani. Jadi tugasnya ada fungsinya berbeda. Ya, kalau nanti Bu Lucia Tasni kemana ini, nah nanti ya. Kemudian bidang penyelenggara, ya. Kebetulan bidang penyelenggara ini tidak ada di sini ya. Tapi saya bacakan dulu. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Pesparani. Nah ini, ya tugasnya mereka, ya tugasnya mereka keliling. Ah ini minta tolong nanti Pak Dedi, Bu Yunita, ya, F Indro, Magda, ya, Bu Marcelina. Iya, bulan 1. Ah, Bulan 1 ya. tangan saya nampak. Ya boleh. Dia masih bisa sekadar. Kemudian melaksanakan sertifikasi kriteria juri dalam kerjasama dengan lembaga musik gereja ini. Bu, nanti tugasnya tuh melaksanakan sertifikasi loh Bu. Jadi makanya sebelum melaksanakan sertifikasi seharusnya mereka ini sudah disertifikasi. C. Menentukan dan menetapkan dewan juri. Walaupun nanti diputuskan dalam rapat pleno, tetapi mereka lah yang menentukan dewan juri. Inisiasinya. Ya. D. Menyelenggarakan festival Pesparani. Nah, ini wajib Bu diadakan nanti 2025 mereka. Ya, makanya panitianya ini mereka ini harus menjadi inisiatornya. E. Bekerja sama dengan panitia penyelenggaraan. Jadi nanti panitia penyelenggaraan saya sudah katakan tadi itu ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum tuh dia langsung jadi SC. Tetapi ketua 1, ketua 2 itu bisa jadi ketua panitia, ya, begitu. Atau nanti sekretaris 1, ya, sekretaris 2, ya, itu sekretaris di kepanitiaan, bendahara 1, bendahara 2 itu. Tapi kalau ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum tuh dia enggak. Dia kan karena SC. Ya, masa SC jadi kalau dulu ya karena enggak ada orang. Enggak boleh berangkap lagi misalnya ini, kecuali dalam hal-hal tertentu khusus terjadi misalnya ya pertimbangan ketua panitia atau ketua ini ya. Berikutnya ini banyak dia nih ya. Menyusun program kerja penyelenggaraan. G. Merencanakan jenis dan bentuk kegiatan Pesparani baik persiapan maupun penyelenggaraan. H. Mendokumentasikan lagu-lagu gereja ini sesuai dengan kaidah-kaidah liturgi gereja Katolik untuk berbagai keperluan gereja. I. Mengusulkan instansi pemerintah atau swasta dan perorangan untuk menerima penghargaan atas partisipasi bagi kemajuan Pesparani. J. Mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah nasional. Nah ini ya. Jadi kalau kita dipercaya ya, kalau kita dipercaya sebagai ini ya. Tetapi memang maksudnya ini kalau nanti kita bisa memberikan input masukan ke LP3 provinsi. Jadi kita boleh ya. Makanya ada bahan. Misalnya lagu-lagu yang dilombakan itu tidak sesuai. Kemudian menghadiri dan memantau pelaksanaan musyawarah daerah. Itu wajib. Jadi kalau ada musda, kita itu tidak boleh dia tuh diundang, tidak diundang dia wajib hadir sebenarnya. Orang ini. Ya. Kemudian melayani permintaan lembaga pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara gerejani Katolik daerah yang membutuhkan pembinaan dan juri pada Pesparani daerah. Jadi kalau kita ada Pesparani daerah nanti dia ini harus sebagai SC-nya. Nah ini. Kemudian yang ke-13 bidang lomba cipta lagu-lagu gerejani. Memotivasi umat dan komponis Katolik untuk menciptakan lagu-lagu liturgi gerejani untuk berbagai jenis nuansa musik gerejani, klasik, lokal, daerah dan lain-lain. Nah tadi Bu Ketua bilang silakan dibuat kegiatannya nih. B. Menentukan dan menetapkan lagu wajib dan lagu pilihan setiap penyelenggaraan Pesparani. C. Mengembangkan kerjasama dengan paduan suara gereja, dirijen, musisi, dan komposis Katolik. Nah jadi bidang lomba lagu gereja ini yang ketuanya itu adalah Melandeni, pengurusnya itu Pak Fransiskus Masri, Bu Yuni, dan Bu Analahi ini wajib dia mencatat 8 paroki itu siapa organis, siapa dirijen, siapa musisi di situ, siapa komponis Katolik yang ada, ya. Kemudian D. Menetapkan dewan penilai sayembara atau lomba cipta lagu-lagu gerejani. Ya. Jadi nanti kita akan membuat misalnya lomba lagu cipta itu dan itu nanti
menjadi masukan, tidak seperti kemarin kita ikut workshop. Jadi kalau orang yang terpilih lagunya itu yang kita ikutkan workshop. Nah, mengapa kemarin yang kita ikut workshop itu adalah pengurus dulu, supaya pengurus tahu workshop itu tidak seseram yang kita pikirkan, kan begitu. Setelah kita tahu workshop itu keren gitu, Pak. Kita saja yang mungkin tidak tahu bisa jadi tahu. Kemudian bidang pendidikan kursus pelatihan penataan musik dan lagu gerejani, mempersiapkan dan melaksanakan pendidikan kursus pelatihan musik dan lagu gerejani dalam kerjasama dengan lembaga musik gerejani. B. Membantu pembinaan paduan suara dan pemasmur gereja. C. Menata jadwal dan penyelenggaraan pembinaan paduan suara musisi dan dirijen. D. Menyediakan literatur musik dan sarana yang dibutuhkan. Ya, jika memang ada dana untuk membelikan seperangkat alat musik bagi paroki atau bagi kelompok, ini bisa saja. Berikutnya bidang usaha dana, bertanggung jawab atas tersedianya dana dalam rangka pelaksanaan program lembaga pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara Gereja Katolik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. B. Menyusun langkah strategis pencarian dana. C. Mengusulkan pembentukan satuan tugas atau tim pengumpul dana. D. Menggerakkan berbagai pihak yang dapat diharapkan dengan mendukung pendanaan lembaga pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara Gereja Katolik daerah. Ya itu ya, Bu Seri tidak datang ya. 16. Bidang verifikasi dan pengawasan. A. Memberikan petunjuk tentang tata cara pencatatan dan pembukuan keuangan lembaga pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara Gereja Katolik daerah. B. Mengadakan pemeriksaan dan audit dana yang masuk dan keluar dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. C. Menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan keuangan. Baik, nanti ini sekretaris 2, Bu. Ini bekerja sama dengan bidang verifikasi dan pengawasan, itu ngecek fungsinya bendahara umum, bendahara 1 dan bendahara 2. Ya. Ya dicek. Ya kalau bukan bertanya tapi ngecek. Sedangkan yang bertanya, kok ngapa uang ini tidak dilaporkan? Itu khusus bendahara. Ini hanya melihat laporannya saja ya. Ini nih dia, oh ini kurang nih. Nah, nanti itu temuan itu disampaikan ke ketua umum sampaikan ke bendahara umum, nanti bendahara umum 1 dan 2 cek. Misalnya, oh sekretaris belum melaporkan pembelian pulpen, tolong disampaikan kwitansinya, karena mungkin tercecer atau apa. Nah begitu maksudnya. Biar kita waktu rapat kerja daerah ke-6 nanti itu taat asas lah. Ya selama ini kan kita masih balita ya. Harusnya dalam rakerda itu kita susun ya itu ya. Kemudian ya ini bidangnya Bu Elizabeth nih ya, bidang penelitian dan pengembangan. Menyusun proposal penelitian dalam rangka pengembangan Pesparani. Itu Bu, menyusun proposal. Ya. B. Menyusun instrumen, metodologi dan bahan-bahan penelitian. C. Melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan Pesparani. D. Mendokumentasikan dan mensosialisasikan, mempublikasikan hasil penelitian. E. Mempersiapkan dan melaksanakan seminar dan lokakarya Pesparani. Nah itu Bu. Jadi tugas Bu Elizabeth ini memang kita bekali dengan TOT sudah, dengan workshop sudah. Jadi bekalnya sangat cukup lah. Nah jadi nanti itu kalau lokakarya Bu, misalnya lokakarya musik liturgi inkulturatif. Nah itu bidang inilah yang menyampaikan usulannya. Nah workshop tentang ya kan bagaimana mencintai musik liturgi. Nah, ada orang nggak Bu? Kemudian bidang humas, enggak ada. Tadi sih ada Pak itu kali masuk tadi. Nah, coba. Bidang humas, nah ini ya Pisia dan kawan-kawan. Nah ini udah bekerja nih. Menyelenggarakan dan membina hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta. Kemarin itu waktu kami workshop itu wajib hadir. Di mana? Didokumentasikan foto. Kalau ada kartu ini, oh saya dari pengurus LP3 kota. Misalnya ketua umum lagi kasih ceramah di mana tentang ini, wajib ada yang menyertainya untuk memoto, membuat IG, TikTok, Facebook, ya kan? Dan juga nanti merekam hasil-hasil itu nanti, hasil-hasil ini. Nah, nanti tolong komunikasi dengan koordinator Arjun, YouTube kita tuh bagaimana? Itu harus ada. Ya. B. Mempersiapkan bahan-bahan press release. Itu kayak misalnya ketua umum mau ngomong, mau ngasih konferensi pers, itu udah ada. Expose, brosur, booklet, leaflet dalam rangka sosialisasi lembaga
pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara gereja ini Katolik nasional. Ya, ini maksudnya begini. Ya. Untuk tingkat lokal, tingkat nasional itu kita perlu mensosialisasikan itu. Bahwa Pesparani ini akan diadakan antara Ambon atau Papua. Bahwa Pesparani provinsi itu ada di Landak. Bahwa Pesparani kota Pontianak itu sebelum Pesparani Landak. Nah, itu dari sekarang udah dibuat. Ya. Kemudian mempersiapkan publikasi melalui media cetak dan elektronik. Itu tadi saya bilang. YouTube-nya apanya ya. Nah, untuk laptop memang nanti pada ini ya Pak Dedi ya. Untuk tahun 2025 itu kamera ya kan. Kemudian laptop untuk mengolah dia bisa siaran langsung itu memang harus yang lebih agak beda. Nah, itu akan mau diadakan. Kita sudah ada proyektor slide ya kan. Tapi nanti kamera ya. Kamera tuh harus ada ya, kamera. Ya, kami pun mengerti. Sebenarnya kemarin pun kami mau mengadakan tapi kami kejar dulu yang bisa kita kejar dulu ya. Semoga tahun depan tuh bisa terrealisasi. Kamera itu rencananya kita mau beli 2, satu untuk merekam video, satu untuk foto. Kemudian nanti laptopnya memang khusus dan laptopnya itu hanya bisa dibawa pada saat kegiatan yang live. Ya, alat-alatnya ya kita juga harus ini ya. Mulai berpikir itu. Kemudian menggalang pengerahan massa dalam setiap kegiatan lembaga pembinaan pengembangan pesta paduan suara gereja Katolik daerah. Nggak ada lagi humas itu nggak tahu paroki katedral di mana, ya. Jadi untuk nempel baliho itu kita udah boleh di gereja-gereja dan sebagainya. Kemudian menggalang kerjasama dan partisipasi gereja dengan masyarakat Katolik untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan lembaga pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara gereja ini Katolik daerah dan melakukan advokasi terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut lembaga pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara gereja ini Katolik daerah dengan pihak pemerintah dan swasta. Jadi humas nih tugasnya makanya ada si Andre kan hukum. Jadi itu ada advokasinya. Maka jumlahnya ada 8 orang kalau tidak salah di situ. Baik, demikianlah ya untuk sebenarnya pada hari ini memang tidak ada untuk ini, cuman karena SK sudah terbit, ada beberapa yang hadir, nanti bisa disampaikan dan nanti lebih jelasnya nanti bisa lihat YouTube saya untuk penjelasannya ini.